Baik, salam Maranatha, salam damai sejahtera saya ucapkan kepada kita semua. Apa kabar semuanya? Dan Anda masih bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao dalam kelas eksegesis kejadian pasal 12 sampai dengan pasal 50, salah satu mata kuliah yang diajarkan di Grave International Theological Seminary. Dan untuk semester ini untuk pelajaran ini bersifat online. Oke. Kita sudah di bagian-bagian akhir dari kitab Kejadian. Saya memperkirakan kita ada 2 kali lagi pertemuan, yaitu termasuk yang kali ini. Dan kita akan mencoba untuk membahas pasal 45 sampai dengan pasal yang ke-47. Oke, pasal 45 sampai dengan pasal 47. 3 pasal kira-kira, dan nanti 1 kali lagi kita akan kelas, yaitu dari pasal 48 sampai dengan pasal yang ke-50. Langsung saja kita masuk ke dalam teks kita, Kejadian pasal 45. Dan sebelum kita mulai mengeksegesis dan membahas dan mengeksposisi perikop-perikop ini, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan Tuhan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia kepada kami. Dan hamba memohon Engkaulah yang kiranya akan menolong hamba dalam penyampaian firman-Mu, dan juga menolong orang-orang yang mendengar supaya mereka dapat belajar dengan baik, mengerti dengan baik, dan melakukan nanti firman-Mu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Kita masuk di sini di dalam Kejadian pasalnya yang ke-45. Dan sebelum kita baca, mengingatkan sedikit akan apa yang sedang terjadi. Ingat bahwa kita sedang berfokus kepada pribadi Yusuf di sini sebagai tokoh keempat yang dibahas secara panjang lebar di dalam Kejadian pasal 12 ayat Kejadian pasal 12 sampai 50. Di mana kita ada Abraham, ya, kemudian Ishak, Yakub, dan kemudian 12 anak Yakub. Jadi 4 generasi, tapi dari 12 anak Yakub yang paling menonjol tentu adalah Yusuf dan Yehuda, ya. Tapi Yusuf bahkan lebih menonjol lagi di dalam perikop-perikop ini. Dan Yusuf sebagai anak kesayangan waktu itu, dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dan kita sudah bahas dalam banyak hal dia mentipologikan Yesus Kristus, menggambarkan Yesus Kristus. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, kemudian dia dijual ke Mesir. Dan di Mesir ya juga mentipologikan Yesus Kristus, bagaimana digambarkan dia mempertahankan kesuciannya. Saya tidak berkata bahwa Yusuf tidak berdosa, tentu Yusuf sebagai manusia berdosa, dan Yesus Kristus tidak. Tetapi Yusuf menggambarkan Yesus Kristus, di mana Yusuf dicobai dengan hebat, tapi tidak berdosa. Kemudian dia dihukum secara tidak adil, sebagaimana Yesus Kristus juga. Tetapi kemudian dia bangkit, dia naik, ya, ditinggikan seperti juga Yesus Kristus. Dan ketika dia ditinggikan itulah dia menjadi penyelamat bagi umatnya, bagi saudara-saudaranya. Dan kita sudah melihat bagaimana di pasal-pasal sebelumnya, karena kelaparan, jadi itu kita juga sudah bahas panjang lebar bahwa Tuhan bisa dan sering memakai berbagai kesulitan dalam hidup kita atau di dunia ini, kelaparan kah, pandemi kah, seperti yang sedang terjadi sekarang, atau kesusahan apapun yang lain, Tuhan ada dan bisa memakai itu untuk melaksanakan tujuan-tujuannya. Dan kelaparan diizinkan oleh Tuhan pada waktu itu, kelaparan yang sangat hebat, ya, 7 tahun, bisa dibilang kebanyakan manusia jatuh miskin waktu itu. Banyak orang hari ini begitu takut jatuh miskin, ya, mengalami kesusahan. Tapi ingat bahwa bagi orang percaya, semua turut bekerja untuk kebaikan. Dan akhirnya terpaksa saudara-saudara Yusuf ke Mesir. Di Mesir Yusuf mengenali mereka, dan kita sudah melihat bagaimana Yusuf mencoba untuk mengetahui karakter dari saudara-saudaranya dengan menguji mereka melalui berbagai cara,
mengharuskan mereka membawa Benyamin, kemudian dia sengaja memfavoritkan Benyamin untuk melihat reaksi mereka. Dan ujian yang paling terakhir yang diberikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya adalah bagaimana dia men-setting ya suatu perangkap, men-setting suatu skenario di mana Benyamin seolah-olah tertangkap basah mencuri dan harus menjadi budak. Dan bagaimana mereka akan bereaksi. Dan di pasal sebelumnya kita melihat Yehuda tampil sebagai pemimpin dan juga mentipologikan Yesus Kristus, di mana Yehuda, jadi itu sudah kita bahas ya, tapi saya tuliskan saja, Yehuda akhirnya mentipologikan Yesus Kristus dengan kesiapannya untuk menggantikan Benyamin. Nah, itu menjadi salah satu pidato yang cukup menyentuh di dalam sejarah, di dalam Alkitab juga, bahwa dia berbicara kepada Yusuf bagaimana dia tidak bisa melihat bapaknya mati dan lain sebagainya, dan dia akhirnya menawarkan diri sebagai seorang budak. Nah, mendengar semua itu, masuklah kita ke pasal yang ke-45 di sini. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Bahwa Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya, kembali menegaskan dan menyokong apa yang sudah kita katakan selama ini, bahwa Yusuf bukan melakukan ini berdasarkan kebencian atau balas dendam, ya, karena ada sebagian orang yang mungkin berpikir bahwa wah, Yusuf sengaja dalam tanda kutip ngerjain saudara-saudaranya. Yusuf sengaja untuk membuat sulit saudara-saudaranya. Yusuf sengaja untuk bikin segala macam masalah untuk mereka sebagai balas dendam. Tidak. Jadi karakter Yusuf tidak demikian. Dan dari kita melihat bagaimana Yusuf bereaksi dan lain sebagainya, bagaimana dia terharu. Bahkan waktu pertama dia lihat Benyamin pun dia sudah sangat ingin untuk menyatakan siapa dirinya. Namun semua itu dia tahan dan dia melakukan semua yang dia lakukan, semuanya ada tujuannya. Tujuannya untuk nomor satu, untuk menguji saudara-saudaranya. Dia juga ingin tahu perubahan mereka, tapi juga memberi kesempatan bagi saudara-saudaranya untuk bertumbuh, gitu. Karena pertumbuhan itu baru bisa terjadi kalau memang kita punya kesempatan untuk melakukan pilihan-pilihan yang berat. Karakter kita teruji, karakter kita terbentuk ketika kita harus membuat pilihan-pilihan. Dan kemudian kita memilih yang benar, maka itu akan membentuk karakter kita, gitu. Namun Yusuf di sini kita melihat, ya, karena dia memang sudah sangat rindu, apalagi dia terharu dengan perkataan Yehuda. Dan ini adalah Yehuda yang berapa? 17 plus 9, 13 ya, 13 plus 9, 13 tahun, karena Yusuf kan 17 tahun dia dijual, ya, kemudian umur 30 tahun menjadi mangku bumi atau kuasa atas Mesir. Jadi di situ kita melihat ada 13 tahun plus sudah ada 7 tahun kelimpahan, dan sudah ada, nanti kita akan lihat, 2 tahun kelaparan. Jadi 30 minus 17 berarti 13 plus 9, 22 tahun sudah berlalu. 22 tahun yang lalu, Yehuda inilah yang mengusulkan untuk menjual adiknya sendiri ke dalam perbudakan. Tetapi sekarang dia yang mengusulkan dan menawarkan bahwa dialah yang menjadi budak menggantikan saudaranya Benyamin. Jadi suatu perubahan besar terjadi. Tuhan sudah bekerja dalam hati anak-anaknya Yakub, di antaranya Yehuda, dan kita bisa berasumsi walaupun tidak diceritakan pada yang lain-lain juga, tetapi yang ada ceritanya sedikit adalah Yehuda, yaitu kisah bagaimana dia dengan Tamar dan lain sebagainya yang ada di pasal 38. Jadi ya, memang kita pernah berkomentar bahwa anak-anak Yakub ini kacau balau, ya, banyak kacau balau. Mereka adalah orang yang keras, berani membunuh orang, satu kota bahkan dibunuh, menjarah, berani mau membunuh adik sendiri, ya, sampai akhirnya menjualnya dan lain sebagainya. Orang-orang yang keras, orang-orang yang bermasalah sebenarnya. Bagaimana Tuhan akan memakai sekelompok orang yang kacau balau ini, yang sepertinya jauh dari imannya Abraham,
imannya Ishak, atau bahkan iman bapak mereka yaitu Yakub ya. Tetapi Tuhan bekerja dalam hidup mereka dengan teguran-teguran, dengan kesusahan-kesusahan, dengan seruan-seruan hati nurani. Mungkin mereka juga melihat efek dari perbuatan mereka kepada bapak mereka dan lain sebagainya, sehingga mereka sudah berubah dan Yusuf tidak tahan lagi dan dia menyuruh semua orang keluar katanya ya. Dia ingin suatu momen yang pribadi karena dengan saudara-saudaranya di sini, dan dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Wow, kita bisa membayangkan betapa ini adalah pertemuan yang sangat tidak diduga-duga, mungkin kaget sekali saudara-saudaranya. Ya, dan mereka pastinya tidak bisa bicara, mereka tidak tahu apakah mereka harus takut karena mereka bersalah kepada Yusuf, apakah mereka harus senang karena bisa melihat Yusuf lagi. Semua bercampur-campur tentunya ya. Khawatir, takut, lega, karena selama ini perasaan bersalah menghantui mereka, bahwa apakah mereka sudah membunuh Yusuf dan sebagainya. Semua campur aduk. Ayat 2, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Wah, jadi ya ini orang dewasa tapi dia menangis keras-keras ya. Laki-laki ya, tidak ada hal yang memalukan bagi laki-laki untuk menangis kalau itu situasi yang memang ada alasannya gitu. Karena hari ini banyak orang berpikir, wah kalau laki-laki tidak boleh menangis. Namun laki-laki juga bisa terharu. Ya, laki-laki bisa terharu dan bisa menangis di sini, dan bahkan sampai kedengaran kepada seisi istana Firaun. Rupanya tempat tinggal Yusuf sebagai kuasa atas Mesir tidak begitu jauh dari istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ya, kita tidak perlu heran, ini pasti demikian karena baru beberapa lama yang lalu mereka sangat takut kepada dia sebagai orang yang bisa menentukan hidup mati mereka. Tapi sekarang malah ternyata dia Yusuf. Dan mestinya bahwa orang yang sangat berkuasa ini saudara mereka sendiri, mestinya bikin senang biasanya ya. Wah, ternyata saudara saya presiden misalnya, atau saudara saya ternyata menteri atau apa dan sebagainya. Mestinya bikin senang, tapi ini adalah saudara yang pernah mereka jahati sudah dengan Tuhan, sehingga mereka justru semakin takut lagi. Dan ya ada komentator-komentator yang berkata bahwa Yusuf harus meyakinkan saudara-saudaranya bahwa dia benar Yusuf ya. Bahkan ada, saya pernah membaca kalau nggak salah tradisi Yahudi atau apa begitu ya, yang mengatakan Yusuf harus sampai menunjukkan bahwa dia itu bersunat begitu. Karena orang Mesir tidak bersunat, sedangkan dia bersunat. Tapi saya rasa itu terlalu jauh ya, terlalu imajinatif. Tidak sulit bagi dia untuk membuktikan dia Yusuf ya dengan berbagai cara. Misalnya nomor satu, dia ngomong bahasa Ibrani. Karena selama ini mereka bicara dengan perantaraan seorang penerjemah. Jadi mereka tidak tahu dia bisa bahasa Ibrani. Tapi kemudian tentunya dalam momen pribadi, karena dia sudah suruh semua orang keluar, termasuk penerjemahnya sudah keluar, tentunya dia bicara kepada mereka dengan bahasa Ibrani. Jadi dia bicara bahasa Ibrani, kemudian dia bisa cerita tentang siapa dia dan apa yang terjadi gitu kan. Seperti yang kita lihat di ayat 4. Lalu kata Yusuf pada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Jadi tidak ada orang yang tahu tentang hal ini selain mereka bersebelas. Benyamin pun tidak tahu. Jadi di situ ada 12 orang. Benyamin satu-satunya yang tidak tahu apa yang terjadi. 11 lainnya, yaitu 10 saudara tua dan juga Yusuf sendiri tahu. Dan di luar mereka tidak ada lagi satu jiwa pun yang tahu tentang bahwa mereka menjual Yusuf ke Mesir begitu. Jadi Yusuf tidak perlu sulit-sulit untuk membuktikan dirinya Yusuf. Fakta bahwa dia tahu tentang keluarga mereka, dia tahu bahwa dia dijual di Mesir dan sebagainya, itu adalah sudah cukup bukti ya. Dan saya yakin ketika mereka mungkin Yusuf buka ya, kalau dulu kan mungkin pejabat ya ada pakai topi khusus atau apa, tapi Yusuf mungkin membuka semuanya. Dan kalau mereka melihat dengan seksama ya, mereka bisa melihat, oh ya benar, mukanya memang seperti Yusuf 20-an tahun yang lalu. Ya mungkin tentu sudah berubah sedikit karena pertambahan umur dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda kasih lihat seorang foto umur dia 17 dengan waktu dia umur, kalau 17 plus 22 berapa? 39 ya, pasti ada kemiripan lah ya. Pasti ada kemiripan. Jadi
apalagi dengan dia berbahasa lain sebagainya. Yusuf tentu sadar bahwa mereka pasti akan takut dan dia menghibur mereka. Dikatakan, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, satu hal yang menarik di sini, Yusuf ingin menenangkan saudara-saudaranya, bukan dengan menghilangkan apa yang mereka perbuat. Dia tidak berkata bahwa aku sudah lupakan itu, ya tidak. Memang ada hal-hal yang tidak bisa dilupakan, atau dia tidak berkata, kalian tidak melakukan kesalahan. Kita jangan berkata demikian. Kalaupun kita mengampuni seseorang, kita jangan berkata, oh kamu tidak salah, kalau memang dia salah, misalnya ya. Karena dengan berkata demikian, maka kita nomor satu telah memberikan informasi yang salah kepada dia, dan kita tidak membangun konsep yang benar dalam dirinya. Tapi apa yang Yusuf lakukan di sini, dia tidak menutupi apa yang mereka lakukan. Dia berkata, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Dia menggarisbawahi apa yang mereka sudah lakukan. Tetapi yang Yusuf ingin katakan di sini adalah bahwa dia bisa melihat bahwa dia bisa melihat bagaimana Tuhan memakai apa yang mereka lakukan untuk kebaikan. Gitu. Nah, nanti ini akan diulang menjadi tema utama di pasal 50 nanti. Gitu. Jadi dia mengaitkan kembali semuanya kepada Tuhan, ya. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia bisa melihat bahwa oke, memang saudara-saudaranya yang menjual dia, tapi itu semua atas kedaulatan Tuhan, atas izin Tuhan, tidak mengexcuse, tidak membenarkan apa yang dilakukan saudara-saudaranya, tapi dia menghibur mereka bahwa ya itu sudah terjadi, dan tapi saya sudah bisa melihat bahwa ada kebaikan yang bisa datang dari itu. Ya. Dan dia beberkan kepada mereka di ayat yang ke-6, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ya, ini adalah pewahyuan atau informasi yang Tuhan berikan kepada dia melalui mimpi Firaun. Ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi sekali lagi dia menggarisbawahi bagaimana Tuhan bekerja di balik layar. Ya, dan sekali lagi ini tidak untuk membenarkan apa yang mereka lakukan, tidak untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan itu jahat. Dan apakah Tuhan menghukum mereka? Pasti Tuhan akan menghukum mereka juga. Melalui hati nurani mereka dan melalui hal-hal lain lagi, ya, Tuhan menghukum mereka. Tapi Yusuf tidak berfokus ke masalah itunya. Dia berfokus ke masalah bagaimana ada kerja Tuhan di balik semua ini. Jadi kita juga bisa melihat banyak hal dalam kacamata itu, ya. Ketika kita mengalami kesusahan atau ketidakadilan, ada ketidakadilan yang menimpa kita, ya, tidak membenarkan ketidakadilan itu. Kita bisa berkata ketidakadilan itu memang salah, tapi kita juga bisa berserah kepada Tuhan, dan kita bisa berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau mengizinkan ini terjadi. Dan Yusuf tahu, kalau Tuhan tidak mengizinkan, nggak mungkin dia terjual ke Mesir. Ya bisa saja di tengah jalan dia ditemukan oleh bapaknya, atau banyak hal lah yang bisa terjadi, ya Tuhan. Tapi Tuhan izinkan dia ke Mesir, dia bisa melihat tangan Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya, bahkan sampai dia bisa menjadi bapak bagi Firaun. Jadi dia bisa lihat semuanya, termasuk bagaimana dia difitnah oleh istri Potifar, dia masuk penjara, itu semua adalah ada tujuannya di situ. Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, katanya, ya. Ayat 9. Segeralah, katanya, kamu kembali kepada bapak dan katakanlah begini. Katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Jadi Yusuf bisa melihat, oh ternyata saya naik kepada kekuasaan ini untuk satu tujuan, yaitu tujuannya untuk menyelamatkan keluarga saya. Tema yang sama akan diusung oleh Esther. Jadi ada kesamaan, ya. Yusuf, Esther, ya, Musa, semuanya Tuhan angkat. Musa diangkat menjadi pangeran Mesir.
Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir di sini. Esther belakangan menjadi ratu di Persia Media. Dan sebagaimana Mordekai katakan kepada Esther, mungkin untuk saat seperti inilah engkau menjadi seorang ratu. Tuhan pakai engkau sebagai ratu walaupun tidak pakai nama Tuhan ya situ ya. Uh, dan kita juga bisa berpikir kenapa Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang kita berpikir masalah yang negatif-negatif, kenapa Tuhan izinkan kesusahan dan lain sebagainya. Tapi mari kita pikirkan yang positif sekarang. Kenapa Tuhan berkati kita dengan materi misalnya? Kenapa Tuhan angkat kita ke suatu posisi tertentu? Kenapa Tuhan berikan kepada kita pengaruh tertentu atas sejumlah orang dan lain sebagainya, gitu ya. Tentunya Tuhan punya tujuan bagi kita, yaitu untuk menggunakan itu untuk kebaikan di sini. Ayat 10, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Keluarga Yakub adalah keluarga yang memang kaya raya, jadi kalau ada kelaparan, mungkin kalau sampai mati sih mungkin enggak ya. Walaupun bisa jadi juga ada yang lemah, ya, yang mati karena uh, ya. Tapi ya yang sudah pasti jatuh miskin itu ya. Artinya habis semua mereka. Tapi Yusuf berkata sini, mari aku pelihara kalian, ya, mengurangi kematian dan juga supaya tidak habis semuanya. Ya, dan Yusuf yakin bahwa mereka perlu untuk datang ke Mesir, dan kita sudah bahas sedikit kalau mereka ini semua rencana Tuhan ya. Jadi kenapa Tuhan mau mereka turun ke Mesir? Ya, kita melihat bahwa ya yang paling berbahaya adalah kalau mereka di Kanaan, ya mereka akan kawin campur. Ya, kita sudah melihat itu dalam kasusnya Yehuda. Yehuda saja ya tidak hati-hati menikah dengan seorang wanita Kanaan, ya, punya 3 orang anak, 2 diantaranya jahat, gitu, dan Tuhan bunuh. Dan akhirnya istrinya pun meninggal. Istrinya bahkan tidak dikasih nama. Tapi akhirnya dia dapat anak lagi 2 dari Tamar, ya. Dan kalau mereka di Kanaan, mereka akan kawin campur dan mereka akan berbaur. Bahaya ini sudah muncul di Sikem, ya. Di Sikem hampir mereka berbaur, ya. Dan kasus Yehuda, kemudian Simeon, nanti kita lihat Simeon juga ada seorang gundik Kanaan dan lain sebagainya, dan mungkin yang lain-lain lagi kita tidak tahu. Sehingga Tuhan harus membentuk mereka sebagai suatu bangsa di Mesir. Nanti kita akan lihat di Mesir itu ada hal-hal yang kondisi-kondisi yang sangat unik yang membuat kalau mereka di Mesir mereka bisa tersendiri gitu. Ayat 12, dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Ya, tentu mungkin kalau saudara-saudaranya yang lain bapaknya tidak begitu percaya, ya, tapi kalau Benyamin sendiri sudah melihat gitu ya. Sebab itu ceritakanlah kepada bapak segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa bapak kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Ini suatu reuni yang sangat wow ya, sangat menyentuh hati. Ya, kalau 10 saudara yang lain mungkin pahit dan manis karena mereka tahu mereka berbuat salah kepada Yusuf. Tetapi kalau dengan Benyamin ini tidak tercampur, ini adalah pure, murni sukacita, murni kerinduan yang begitu mendalam karena Benyamin tidak tahu apa-apa mengenai kejahatan saudara-saudaranya. Dia berpikir kakaknya juga sudah mati gitu. Dan kita tidak tahu persis berapa umur Benyamin waktu Yusuf ini ya. Yusuf dijual, kita tidak tahu persis. Bisa jadi Benyamin mungkin baru sekitar 10 tahun atau kurang bahkan ya. Dan hidup Benyamin sesudah itu didominasi oleh masalah kakaknya ini, gitu, karena bapaknya memfavoritkan dia, tapi bapaknya terus berkabung, gitu. Dan ini adalah pertemuan yang ya kalau antara Yusuf dengan Benyamin ini adalah kerinduan yang sungguh mendalam, gitu. Tapi Yusuf tidak melupakan yang lain. Di ayat 15 dikatakan Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Tidak ada kebencian
Kalaupun Yusuf mungkin pernah marah besar sama mereka, tapi sampai dengan titik ini sudah tidak lagi ya. Dia sudah bisa melihat kerja Tuhan di sini. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ya tentunya ada banyak yang mau diomongkan. Mungkin dia kasih cerita sedikit apa yang terjadi kepada dia selama di Mesir. Saudara-saudaranya mungkin cerita sedikit kondisi mereka, siapa yang sudah menikah, ya, punya anak berapa. Dan rata-rata mereka semua sudah menikah kalau kita lihat nanti. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Ya, jadi Firaun yang sangat senang dengan Yusuf sampai dengan saat ini karena Yusuf menyelesaikan masalah besar bagi dia. Kita sudah pernah membahas sedikit bahwa dalam kepercayaan-kepercayaan tertentu, kalau misalnya suatu bangsa kena musibah, Firaun atau kaisar atau raja itu dianggap harus bertanggung jawab karena mereka dianggap dewa. Nah, dianggap dewa ini ada positif negatifnya ya. Positifnya atau maksudnya menguntungkannya bagi yang bersangkutan. Itu adalah ya dia dipuja dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya terjadi bencana yang hebat, kadang-kadang rakyat malah berpikir bahwa oh, ini karena kaisar kita telah ya karena seringkali kepercayaannya kan politeistik. Kaisar kita atau Firaun kita atau raja kita telah berbuat salah dan telah kehilangan mandat dari sorga ya dan lain sebagainya sehingga harus mengorbankan diri. Jadi bahwa Yusuf menyelesaikan masalah kelaparan ini menjadi suatu hal yang sangat berharga sekali bagi Firaun. Lagi pula Firaun punya kepentingan, dia tidak mau kehilangan Yusuf. Jadi lebih baik saudara-saudaranya datang kepada Yusuf daripada Yusuf nanti suatu hari meninggalkan dia, pergi dari dia dan pergi kepada keluarganya kembali. Sehingga di ayat 17, lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Ya, jadi Firaun malah mendukung, sangat-sangat mendukung bahwa mereka datang. Ayat 19, selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Ya, bawa kereta dari Mesir ke Kanaan. Wah, waktu itu Mesir sedang maju-majunya. 7 tahun kelimpahan tentunya membuat Mesir sangat kaya raya dan menjadi salah satu pusat peradaban pada waktu itu. Dan membawa kereta dari Mesir itu bagaikan seperti orang bawa mobil-mobil ya, misalnya orang yang asalnya dari desa, begitu dia pergi ke kota sukses, pulang ke kota bawa konvoi ya, konvoi mobil mewah misalnya kan, bikin kagum orang desa dan sebagainya. Demikian kira-kira ya. Ayat 20, janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Ya, dan kali ini dilakukan tentu bukan lagi sebagai semacam ujian atau lain sebagainya, tapi memang dia punya hubungan yang lebih erat dengan Benyamin begitu. Dan yang perlu dipelajari oleh kita semua adalah bahwa kita tidak perlu menuntut kita diperlakukan sama dengan semua orang oleh semua orang begitu. Ya, biasa saja. Misalnya ada orang dia lebih mengasihi saudaranya daripada kita, ya itu wajar-wajar saja ya. Yang penting ya tentu dalam ranah publik, misalnya dalam kepemerintahan ya tidak boleh ada favoritisme. Tetapi dalam ranah pribadi itu wajar, sudah kasih Tuhan. Kalau misalnya ada ulang tahun ya, lalu si A ulang tahun, lalu B yang adalah saudaranya kasih dia hadiah yang sangat bagus. Lalu kita misalnya bukan siapa-siapa, kita cuma temannya B, lalu kita ulang tahun, B kasih hadiah kepada kita yang sekedarnya. Itu jangan kita jadi manusia kita tidak boleh tidak boleh perhitungan gitu ya, tidak boleh perhitungan dan tidak boleh hidup dengan iri hati intinya. Nah, ini yang menjadi masalah bagi mereka dahulu ya.
Nah, tentu kalau dalam ranah publik, sekali lagi, ya kita mau semuanya se-fair-fair mungkin, seadil-adil mungkin ya. Di pengadilan, tentu nggak boleh seorang hakim mentang-mentang ini saudara gua, ya ini lalu dia membela ini saudaranya di pengadilan, tidak boleh. Itu kan ranah ranah publik, ini ya ranah publik dan kepemerintahan dan lain sebagainya. Di gereja juga contohnya ya, karena kita bicara orang Kristen dan mungkin banyak yang mengikuti kelas ini suatu hari akan menjadi gembala sidang atau menjadi penginjil dan lain sebagainya. Ya tentu di gereja kita tidak kita lebih memfavoritkan anggota jemaat yang ada hubungan dengan kita dan lain sebagainya. Ya tentu tidak, karena itu ranah publik ya. Tetapi di dalam ranah pribadi seperti yang terjadi di sini, Yusuf kasih Benyamin pemberian yang spesial itu, ya dia memang lebih dekat, dia itu adalah adik kandungnya, dikasih 300 uang perak, 5 potong pesalin, dan kita melihat kedewasaan saudara-saudara yang lain, tidak ada yang protes, tidak ada yang iri hati, tercatat di sini dan sebagainya ya. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Dalam keluarga yang besar, 11 orang, mungkin sudah kebiasaan ya kalau ngomong banyak argumen. Kalau lagi ngumpul, wah bisa ribut dalam pengertian ya. Saya sendiri datang dalam sering ya punya keluarga besar ya, keluarga besar. Kalau misalnya makan bersama, misalnya tahun baru Cina dan lain sebagainya, wah kalau ngomong itu kayak ribut gitu. Ya, tapi sebenarnya sih bukan kenapa-napa ya, bukan lagi marah-marahan. Memang gaya bicaranya seperti itu. Jadi di sini kita melihat dikatakan janganlah berbantah-bantahan di jalan ya. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wow, ya tentunya ini suatu berita yang sangat mengejutkan. Saking mengejutkannya, sulit dipercaya. Ya, awalnya sulit dipercaya. Dan 22 tahun yang lalu Yakub dikasih tahu sama anak-anaknya bahwa Yusuf sudah mati, sudah tidak ada. Mereka membuat narasi palsu ya, bahwa dia sudah dicabik-cabik oleh binatang buas, dan Yakub percaya akan hal itu. Percaya sehingga dia berkabung ya. Berkabung begitu lama, sampai saat itu pun dia masih berkabung. Tapi sekarang muncul berita bahwa ternyata Yusuf masih hidup ya. Tapi apa dikatakan? Hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Nah, tentunya kenapa? Bukan karena Yakub tidak mengasihi Yusuf atau dia tidak mau melihat Yusuf, tapi ini kompleks ya. Kompleks nomor satu, dia tidak percaya. Mungkin salah satunya adalah karena kalau dia akhirnya percaya Yusuf itu masih hidup, tentu dia senang, tapi dia berpikir bahwa berarti saya berkabung 22 tahun ini percuma dong gitu ya. Kadang-kadang kita sulit untuk mempercayai sesuatu bukan karena hal tersebut, tetapi karena apa, saudara-saudara? Karena konsekuensinya. Konsekuensinya pada kita begitu. Kadang-kadang kalau kita mempercayai sesuatu, itu berarti kita harus mengakui, oh ternyata selama ini saya sudah salah, selama ini saya sudah bodoh misalnya. Dan ada orang yang mati-matian nggak mau karena dia tidak mau mengakui bahwa selama ini dia salah. Dia lebih baik berpegang terus kepada kesalahannya, menutup mata. Padahal mungkin bukti makin lama makin kuat, kondisi dan segala macam hal mulai membuktikan bahwa oh ternyata memang bukan demikian begitu. Nah, apalagi dalam kasus ini kita tahu bahwa Yusuf kan mentipologikan Yesus Kristus. Dan selama ini Yusuf dianggap mati, tapi kemudian dikatakan Yusuf hidup. Jadi ini ada paralel dengan berita kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang dianggap sudah mati ya, dan memang mati gitu. Lalu kemudian diberitakan, ternyata dia hidup. Ya, dan kita ingat juga waktu itu orang-orang sulit mempercayainya. Thomas sulit mempercayainya. Sampai dia berkata, kecuali aku melihat ini ya, dan mencucukkan jariku ke bekas lubangnya dan lain sebagainya. Ya, tapi hari ini pun banyak orang yang, kenapa dia tidak mau percaya pada Yesus? Ya, bukan karena tidak ada bukti tentang Yesus. Oh, bukti tentang Yesus banyak sekali kalau orang mau mencarinya, kalau orang mau membuka mata. Tapi karena apa? Terlebih karena kalau mereka mau percaya Yesus, mereka harus mengaku bahwa sebelumnya mereka sudah salah. Bahwa selama ini mereka sudah
sudah bodoh, sudah salah, sudah memberontak kepada kebenaran dan lain sebagainya. Tapi puji syukur bahwa Yakub tidak tetap dalam ketidakpercayaan di ayat 27, tapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Oke. Kita melihat di sini. Pasal 46. Pasal 46. Jadi berangkatlah Israel. Nah, perhatikan, dia disebut Israel lagi di sini ya. Dan ya, mungkin ada signifikansinya kapan dia disebut Israel, kapan disebut Yakub. Ketika dia disebut Israel, di situ menggambarkan dia dalam kondisi penuh iman. Berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Nah, Beersheba ini adalah daerah yang paling selatan dari Kanaan. Jadi batas selatan Kanaan kalau sudah lewat dari Beersheba itu berarti sudah keluar dari Kanaan dan mulai masuk ke padang gurun yang menuju ke Mesir gitu. Dan sampai ke Beersheba berarti dia sudah akan mengambil suatu langkah definitif mau ke Mesir ini ya. Nah, di sini dia sepertinya ingin mendapatkan suatu petunjuk dari Tuhan. Sehingga dikatakan lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada Yakub. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir. Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Jadi memang sepertinya Yakub agak ragu untuk pergi ke Mesir sehingga Tuhan memberikan dia penguatan ini. Mengapa dia bisa ragu pergi ke Mesir? Ada beberapa alasan ya. Yakub ragu ke Mesir bisa karena beberapa alasan. Misalnya yang pertama karena dia tahu bahwa Abraham pernah ke Mesir. Ya, dan itu suatu kesalahan. Ya, kita pernah membaca bahwa waktu kelaparan dulu di zaman Abraham ada kelaparan, dia pergi ke Mesir dan di situ membuat kesalahan di sini, hampir kehilangan istrinya. Waktu Ishak mengalami kelaparan di pasal 20-an, 26 kalau saya tidak salah, dia juga mungkin mempertimbangkan pergi ke Mesir, tapi akhirnya tidak jadi, dia pergi ke Abimelek. Dan Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Nah, sekarang terjadi kelaparan lagi. Jadi rupanya tiap-tiap generasi mengalami kelaparan. Abraham mengalami kelaparan, Ishak mengalami kelaparan, Yakub mengalami kelaparan. Sehingga Yakub merasa ragu, wah boleh nggak saya pergi ke Mesir begini? Dan Tuhan harus memberikan dia penguatan ya. Dan mungkin dia juga tahu ya, nubuat Tuhan ya, kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi budak atau hamba ya. Dan itu berarti keturunan Abraham siapa ya? Ya Yakub. Ya anak-anak Yakub ya, sehingga dia mungkin khawatir bahwa kalau dia ke Mesir mereka akan diperbudak. Dan nubuat ini ada di Kejadian pasal 15. Anda boleh baca lagi Kejadian pasal 15 di situ Tuhan bernubuat kepada Abraham. Aku akan buat engkau menjadi jadi Tuhan menguatkan Yakub di sini. Tuhan bilang, jangan takut ke Mesir. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Ayat 4. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Ya, dan nomor 3 tentunya mungkin salah satu hal adalah Yakub ya, merasa atau benar-benar melihat tanah Kanaan sebagai rumahnya, ya, rumahnya dia. Itu adalah rumahnya dan itu benar secara personal dan benar juga secara teologis karena itu suatu tanah yang diberikan oleh Tuhan pada mereka. Tapi Tuhan di sini menenangkan dia dengan berkata bahwa dia akan dibawa kembali. Dia akan dibawa kembali dan tentu dalam konteks yang terjadi nanti adalah dalam penguburannya. Dia akan dikuburkan kembali di tanah Kanaan. Oke, lanjut lagi kita lihat di sini masih di pasal 46 sekarang ya, pasal 46 ayat 5. Kita lanjutkan. Sebentar. Oke.
Lalu berangkatlah Yakub dari Bersheba dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Ya, jadi dijemput nih ya. Wah, kalau hari ini pakai limousine gitu padanannya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Nah, mulai dari ayat 8 di sini kita akan melihat daftar nama-nama yang pergi ya. Coba kita lihat di sini. Ayat 8, inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Jadi kita lihat di sini Ruben. Anak-anak Ruben adalah Henok, ya, kemudian Palu, kemudian Hezron, dan Karmi. Jadi total berapa? Sama Rubennya berarti ada 5 orang. Ya. Sama Ruben berarti 5 orang. Kemudian anak-anak Simeon. Anak-anak Simeon adalah Yemuel. Ini supaya nggak panjang ini aja. Oh, saya ginikan ya. Karena kalau nggak terlalu panjang. Ya, kita taruh ke samping aja. Nah, oke. Ya, Yemuel. Lalu siapa lagi di sini? Yamin, Ohad, Yakin, Zohar, serta Saul. Dan Saul ini menarik, anak seorang perempuan Kanaan. Dan Saul sebagai anak seorang perempuan Kanaan, kenapa informasi ini diberikan ya? Rupanya sepertinya ibunya Saul yang terakhir ini beda dengan ibu anak-anak yang lain. Jadi sebenarnya punya 6 anak total. Sepertinya dari informasi ini, yang 5 anak ini, yang pertama ini ibunya beda begitu. Ibunya beda, sedangkan yang Saul ini anak seorang perempuan Kanaan. Ya. Jadi total ada 7 orang mereka kalau dihitung bersama dengan Simeonnya. Oke, ayat 11. Anak-anak Lewi ialah siapa? Gerson, kemudian Kehat, dan Merari. Jadi total ada 4. Anak-anak Yehuda, ya ada tapi R ini sudah mati. Ya, jadi saya kasih tanda begini ya, sudah mati. Kemudian Onan juga sudah mati tentunya. Sheila, ya. Kemudian Perez dan Zerah. Nah, tapi dan Onan mati tanah Kanaan. Anak-anak Perez ialah Hezron dan Hamul di sini. Anak ini adalah Hezron, Hamul. Ya. Jadi total berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sama Yehuda 6, dikurangin dan Onan tentunya. Oke, kemudian kita lihat lagi anak-anak Isakar. Tola, Pua, Ayub, Simron. Total berapa di sini? 5. Total 5. Anak-anak Zebulon. Anak-anak Zebulon ialah Seret, sedikit, Elon, dan Yahleel. Total berapa? 4. Dikatakan itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di padang Aram anak-anak laki serta Dina juga. Nah, Dina disebut ya. Anaknya yang perempuan.
Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Jadi keturunan Lea kita bilang itu 33 jiwa. Nah, coba kita hitung. Benar nggak 33 jiwa ya? 5 5 plus 7 12. 12 plus 4 tambah 6 10 ya. 12 plus 10 jadi 22. 22 ditambah 5 plus 4 yaitu 9. 22 tambah 9 31. Tambah Dina 32. Nah, tambah Dina 32, kita berpikir, loh kenapa ini ya? Jadi tambah Dina 32, kebanyakan orang mengikut sertakan Yakubnya sendiri. Gitu ya. Bisa jadi plus Yakub. Ya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi. Ayat 16. Di sini anak-anak Gad ialah Zifion, Hagi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi, dan Areli. Total ada 8 bersama dengan Gad sendiri. Kemudian berikutnya lagi Asher. Anak-anak Asher ialah Yimna, Yiswa, Yiswi. Wah, kurang nama nih ya. Ada Yiswa, ada Yiswi. Beria. Kemudian Sera, ini anak perempuan. Dan anak Beria ialah katanya Heber dan Malkiel. Total berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga. 8 ya. Dan itulah keturunan Zilpa katanya. Hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea anaknya perempuan dan yang melahirkan anak bagi Yakub seluruhnya 16 jiwa. Jadi 16. Pas ya 16. 16, 8 plus 8, 16. Oke. Kemudian, nah. Anak-anak Rahel, istri Yakub, ialah Yusuf. Nah, ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahirlah Manasye dan Efraim. Di tanah Mesir yang dilahirkan baginya oleh Asnat anak perempuan Potifera imam di On. Total ada 3 di sini. Kemudian anak-anak Benyamin, Bela. Wah, ini yang paling banyak nih ya. Beker, coba kita lihat. Bela, Beker, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim, namanya lucu-lucu juga. Aret. Nah, rupanya Benyamin, anak bontot. Ya. Anaknya paling banyak. Wah, mau menyaingi bapaknya. Anaknya 10. Ya, bapak masih kalah sih, bapaknya anaknya lebih ya. Ya, Bela, Beker, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim, dan Aret. Total ada 11 kalau sama Benyamin itu sendiri. Wow ya. Dan Benyamin ini masih muda. Kalau misalnya Yusuf saja baru berumur 39, berarti Benyamin kurang dari 39. Ya, ada kata mungkin 30-an awal. Anaknya sudah 10. Ada yang berkata bahwa ini maksudnya belum semua lahir ya, belakangan lahir. Jadi ada yang berteori bahwa tidak semua nama yang disebut sini sudah lahir pada masa itu, termasuk anak-anak Benyamin ya. Ya bisa jadi belum lahir semua, tapi sudah dihitung karena ada pada bapaknya gitu. Jadi seringkali ada pada bapaknya gitu kan. Walaupun belum lahir tapi adalah benih bapaknya yang ada pada dia gitu. Tetapi bisa juga sudah lahir. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi zaman itu kadang-kadang orang menikah cepat. Umur belasan bisa jadi sudah menikah, banyak orang waktu itu. Dan
Nah, istrinya satu pun dari umur 11-an, ya katakanlah istrinya umur belasan juga. Um, Ya kalau misalnya dia menikah, katakanlah Benyamin menikah umur 18 atau 19, ya sampai dengan dia umur 30, katakanlah dia umur 30 berarti sudah 12 tahun. 12 tahun kalau tiap tahun lahir anak yang bisa saja, ya zaman itu tiap tahun lahir anak, bisa 10 anak gitu. Apalagi kalau misalnya ada yang kembar, dia tahu bisa jadi. Atau dia punya lebih dari satu istri yang walaupun tidak ideal dan bukanlah desain Tuhan, bisa saja juga gitu. Oke, jadi total keturunan Rahel ada katanya berapa? 14 orang. Yang sama, benar ya, 3 plus 11. Terakhir adalah Bilha. Kita lihat keturunan Bilha. Dan ini punya anak tunggal. Dia yang paling sedikit. Jadi beda dengan Benyamin ya. Jadi anak Dan ialah Husim. Kemudian anak Naftali adalah Yahzel, Guni, Yezer, dan Shilem. Jadi total berlima kalau sama Naftali itu sendiri. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak itu bagi Yakub seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Bilha 7. Jadi 2 plus 5 adalah 7. Ayat 6. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Coba kita hitung. 66 jiwa ya. Tadi keturunan Lea. Ya, jadi kita hitung ya. Jadi Yakub satu orang. Anak Yakub ada berapa? 12 ya. Atau gini aja deh. Kita hitung gini dulu. Apa ya? Keturunan Lea 33 plus Zilpa yang ada berapa tadi? 16 ya. Plus Rahel yang ada 14 plus Bilha yang ada 7. Total ada berapa? Ya untuk gampangnya 33 plus 7 40, 16 plus 14 30, jadi total 70 jiwa. Kenapa ada 66 di sini? Nah 70 jiwa ini cocok dengan yang di ayat 27. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa, persis seperti yang kita dapatkan di sini, 70 jiwa. Lalu yang dimaksud 66 jiwa di ayat 26 ini apa di sini? Nah, kalau kita baca baik-baik, semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Di ayat 27 dikatakan anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Nah, berarti yang 66 jiwa itu tidak termasuk Yusuf dengan anaknya. Karena kata-katanya kan yang tiba di Mesir bersama Yakub. Sedangkan Yusuf tidak tiba di Mesir bersama Yakub. Yusuf sudah ada di Mesir. Tapi kalau dihitung semua yang pindah ke Mesir, oke, Yusuf bisa dihitung. Karena dia pindah ke Mesir juga walaupun duluan gitu kan. Duluan. Jadi itu dihitung total semua 70. Tapi kalau yang bersama dengan Yakub 66. 66 ini dapat dari 70 dikurangin Yusuf punya keluarga, yaitu Yusuf dan 2 anaknya 3 orang. Dan dikurangin siapa lagi? Nah, kalau menurut saya dikurangin Yakub ya, karena kan yang turun bersama-sama Yakub, jadi tidak dihitung Yakub. Sedangkan Yakub tadi kita baca sudah dihitung di sini. Yakub itu sudah dihitung waktu kita menghitung yang Rahel, yang Lea punya di sini ya, 33. Karena memang kalau ditambah-tambah semua jadinya 32, baru kalau kita tambah Yakub jadi 33. Jadi 70 dikurang 3 punya Yusuf dikurang Yakub sendiri jadi 66. Ini yang ada di ayat 26 gitu ya. Jadi jelas semuanya di sini dan yang total semuanya 70. Nah, lalu muncul lagi permasalahan yang sering dipermasalahkan orang gitu ya, yaitu apakah
kontradiksi dengan yang tertulis di Kisah Rasul. Nah, Kisah Rasul berapa? Coba kita lihat ya. Di Kisah Rasul, kita buka tab baru aja deh. Tab baru, kita lihat di sini Kisah Rasul 7. Ayat berapa ya? Coba harus saya cari-cari dulu. Ini kok nggak mau tutup ininya. Halo. Ini balik lagi tadi. Oke, dan di Kisah Rasul 7 ini dia. Ayat 14. Ya, Kisah Rasul 7 ayat 14. Yang mengatakan katanya, kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua saudara-saudaranya, 75 jiwa banyaknya. 75 jiwa banyaknya. Nah, sehingga dikatakan apakah ya, karena di Kisah Rasul ya 75 atau 70 begitu. Nah, ada yang berkata bahwa begini, di LXX ya, LXX itu apa sih? LXX itu adalah Septuaginta, itu adalah Perjanjian Lama terjemahkan ke bahasa Yunani. Di LXX itu tercatat 75 di kitab Kejadian. Dia tulisnya 75. Sehingga ada orang yang berkata bahwa Stefanus di sini mengutip LXX bukan mengutip Masoretic Text. Karena di Masoretic Text 70, di LXX 75. Tapi kita bilang tidak. Ya kenapa? Kalau misalnya Stefanus melakukan kesalahan di sini karena dia mengutip LXX, dia akan langsung diserang karena dia di hadapan Sanhedrin. Waktu itu sedang di majelis Sanhedrin, majelis agamanya Yahudi waktu itu, dan dia sedang diserang habis-habisan. Dan mereka sedang menekan dia berbagai hal. Jadi kalau dia bikin kesalahan tentu mereka akan tahu. Tapi dia bilang 75, di sini dia tidak dicecar begitu ya. Ini berarti memang benar 75. Jadi kalau kita menghitung jumlah keluarga, itu kita bisa hitung macam-macam. Pernah nggak Anda foto keluarga? Anda foto keluarga, misalnya pernikahan kan, ada siapa menikah, lalu foto keluarga, itu kan bisa macam-macam. Yang anak semua, anak plus menantu, ya kan, anak plus cucu, dan lain sebagainya. Banyak sekali ini kombinasi yang bisa. Jadi, seperti tadi kita lihat saja, ada bisa, di Kejadian aja bisa 66, bisa 70. Lalu muncul lagi angka 75. Tapi kita bilang, tapi Yusuf tidak perlu mengutip LXX ya, karena angka 75 ini juga benar ya. Jadi Alkitab tidak mungkin salah. Mau dihitung 66 bisa, ada cara hitungnya. Mau dihitung 70 benar juga dengan cara dihitung dengan cara lain lagi. Dan 75 juga bisa. 75 ini artinya gimana? Nah, kuncinya adalah kita harus hati-hati. Ayat 14 berkata Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya 75 jiwa banyak. Jadi 75 ini sepertinya tidak termasuk Yakub, melainkan hanya sanak saudaranya, dan tentu tidak termasuk juga Yusuf. Jadi kita mulai dari 66 tadi ya. 66 ini kan minus Yusuf dengan keluarganya dan tidak juga termasuk Yakubnya sendiri. Nah, ada banyak cara untuk menyelesaikan ini. Yang saya pribadi dapatkan paling meyakinkan adalah kita kembali lagi ke teks di Kejadian dan kita cari ada nggak clue, ada nggak petunjuk, dan saya dapatkan petunjuknya di ayat 26. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Jadi kalau tidak hitung istri anak-anaknya, maka jumlahnya 66. Tetapi apa yang jadinya kalau kita menambah istri anak-anaknya? Kalau kita tambah dengan istri anak-anaknya, berapa anak Yakub? Anak Yakub ada 12. Ya, istrinya tentu 12 juga, ya kan? Tapi kita harus minus berapa? Minus
istri Yusuf, karena istri Yusuf kan sudah di Mesir, jadi tidak hitung dong. Oke, istri Yusuf kita tidak hitung karena Yusufnya sudah di Mesir. Minus istri siapa lagi? Istri Yehuda. Kita ingat istri Yehuda juga sudah meninggal. Ya, istrinya sudah meninggal. Bahkan sampai dia ada kasus dengan Tamar segala macam kan. Kemudian, nah, ada indikasi bisa jadi, makanya saya kasih tanda kurung ya, karena bisa jadi maksudnya. Istri Simeon. Ya, bisa jadi istri Simeon. Mengapa Simeon? Tadi kita lihat bahwa istri Simeon adalah satu-satunya yang kemudian ada kasih tanda waktu dikasih anak-anaknya bahwa dia punya anak yang dari gundik gitu. Yaitu Saul, gundik seorang. Jadi indikasinya Saul ini bukan satu ibu dengan semua yang lain, dan terbuka kemungkinan penafsiran bahwa istrinya yang sejati sudah meninggal sehingga dia mengambil seorang gundik. Nah, akhirnya lahirlah Saul. Jadi ada kemungkinan istri Simeon sudah meninggal. Nah, dengan demikian maka 66 plus 12 minus berapa? 3. Minus 3 berarti kita dapat 75 gitu. Jadi tidak perlu ada kesalahan, sama sekali tidak salah ya, karena orang Yahudi sangat tahu persis akan hal ini. Kalau Stefanus melakukan kesalahan, tentu dia sudah diserang habis-habisan oleh Majelis Sanhedrin di situ. Oke, lanjut lagi ayat 28. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf. Jadi Yehuda benar-benar sudah menjadi semacam pemimpin di sini. Supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Jadi walaupun Yusuf adalah Perdana Menteri di Mesir dan sebagainya, tapi dia tetap menghormati ayahnya ya. Dia menghormati ayahnya, oleh karena itu dia yang datang ke ayahnya, bukan ayahnya yang datang ke dia. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Ini juga reuni yang luar biasa, saya yakin ya, luar biasa sekali. Bayangkan, Yusuf waktu itu umur 17 tahun, sekarang sudah umur 39, 22 tahun sudah berlalu. Sudah lebih banyak waktu berlalu, Yakub nggak ketemu dia dibandingkan dengan 17 tahun pertama Yakub bersama dengan dia. Mereka sudah lebih lama berpisah daripada pernah bersama-sama. Dan ya, dalam pengertian tertentu, Yakub ada kehilangan nggak? Tentu ada kehilangan, saudara. Tentu ada kehilangan. Ya, dia kehilangan melihat anaknya tumbuh besar. Dia kehilangan melihat melihat Yusuf menikah. Dia kehilangan melihat Yusuf punya anak, cucunya dari Yusuf lahir dan sebagainya. Jadi tentu ada banyak kehilangan. Tetapi, saudara kasih Tuhan, kita akan tinggal di dunia yang tidak sempurna memang. Ada kehilangan-kehilangan yang kita alami. Yang penting adalah kita jalani bersama dengan Tuhan sebenarnya ya. Kita jalani bersama dengan Tuhan. Dan apapun kehilangan yang mungkin kita rasakan, ya kita berkata Tuhan izinkan itu untuk sesuatu ya. Imannya Israel juga bertumbuh ya. Dan Tuhan menggunakan ini untuk menyelamatkan mereka sekeluarga. Berkatalah Israel pada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Kemudian berkatalah Yusuf pada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang. Baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Dan kita melihat di sini yang tadi sudah sempat kita singgung, kenapa Tuhan memilih Mesir untuk menjadi tempat di mana orang Israel akan dijadikan satu bangsa, karena orang Mesir itu sangat rasis. Nomor satu, sangat rasis, mereka tidak suka orang luar. Tapi nomor dua, mereka bukan hanya rasis, mereka juga menganggap najis pekerjaan gembala. Gitu. Jadi orang Mesir itu adalah benar-benar masyarakat yang agraris tulen, jadi mereka mengandalkan gandum dan lain sebagainya. Dan mereka menganggap najis gembala dan kambing domba dan lain sebagainya. Sehingga kombinasi bahwa keluarga Yakub ini nomor satu orang asing dan nomor dua pekerjaan mereka kambing domba, maka mereka akan terisolir di Mesir. Dan ini taktik Yusuf juga supaya mereka boleh tinggal di tanah Goshen. Mengapa? Tanah Goshen adalah tanah yang terpencil tapi bagus. Nah, tentu Firaun nggak mungkin kasih mereka tanah yang jelek karena mereka keluarganya Yusuf. Ya kalau dikasih tanah yang jelek gimana? Ini kan keluarga
keluarga ini saya ya, perdana menteri saya, tapi Firaun juga tidak bisa memberikan kepada mereka tanah yang bercampur dengan yang lain gitu. Jadi dia terpaksa memberikan tanah Goshen yang terpencil sekaligus bagus letaknya. Dan nanti ini merupakan rencana Tuhan sehingga akhirnya mereka terisolir dan menjadi satu bangsa tersendiri di sini. Oke, ayat 47, ayat 1, kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jadi kita tidak dikasih tahu ya 5 orang ini siapa. Mungkin dia pilih yang jago ngomong misalnya, ya mungkin Yehuda salah satunya. Apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Jadi penekanannya adalah mereka tidak mau disuruh berubah. Jangan sampai nanti mereka pergi ke Mesir, Firaun bilang, oh kamu harus tinggalkan pekerjaan gembala ya, karena kami anggap najis, bercocok tanam. Nah kalau begitu beresiko mereka bisa diterima menyatu dengan masyarakat Mesir. Tapi mereka mempertahankan, kami tetap gembala domba, kami sudah begini dari nenek moyang kami. Dan ya dengan demikian mereka akan dikucilkan, mereka akan ditaruh tersendiri begitu. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Nah, jadi penekanannya bahwa mereka bukan datang untuk bersatu dengan orang Israel. Waduh, kenapa ini? Kitabnya kok ini crash. Kita buka lagi sebentar ya. Oke. Sampai mana kita tadi? Kita save dulu. Save. Oke. Ya, dan kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Jadi bukan untuk menjadi satu dengan orang Mesir. Sebab tidak ada lagi padang rumput dan untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Nah ini penting ya, penting supaya mereka tetap menjadi bangsa yang unik, yang tersendiri. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu, tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini, biarlah mereka diam di tanah Goshen. Jadi tanah Goshen, tanah yang terkucil, tersendiri, tapi dengan kondisi yang sangat baik. Jadi dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Ya, jadi Firaun juga punya ternak, walaupun mereka menganggap itu sebagai hal yang najis, tapi mereka tetap memerlukan itu. Jadi biasanya itu dijadikan pekerjaan orang-orang yang statusnya rendah, gitu ya, statusnya rendah. Dan karena itu maka biasanya itu tidak terlalu berkembang, industri peternakan tidak terlalu berkembang di Mesir karena ya didiskriminasi gitu. Walaupun tetap harus ada orang yang lakukan memang ya. Jadi Firaun juga senang bahwa, kalau kalian ada yang hebat silakan, karena selama ini mungkin orang Mesir yang hebat-hebat tidak mau jadi gembala gitu. Mereka lebih baik menjadi pejabat, menjadi petani dan lain sebagainya. Oke, Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Dan kita punya kesan bahwa Firaun ini Firaun yang masih muda ya. Mengapa di pasal sebelumnya Yakub berkata bahwa Tuhan telah menjadikan aku bapak bagi Firaun. Nah itu berarti ada kemungkinan Firaunnya masih muda. Yusuf saja baru 39. Jangan-jangan Firaunnya masih umur belasan atau 20-an. Bisa jadi juga gitu. Dan bagi anak seorang yang masih muda seperti Firaun ini, kalau penafsiran kita benar, maka Yakub ini sudah kelihatan tua sekali gitu. Kelihatan tua sekali ya. Hari ini saja kalau kita melihat orang 70-an 80-an, kita anggap sudah tua ya. Tapi Yakub ini sudah 100-an. Ya, berapa persisnya kita akan lihat di sini. Kemudian bertanyalah Firaun pada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub pada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Wow, sudah 130 tahun. Ini sesuatu yang kalau hari ini ya tidak ada lagi ya. Hampir ya tidak ada saya rasa orang yang berumur begini lagi di sekarang.
yang rekor sekarang itu berapa? 100 berapa itu yang di Jepang kalau saya tidak salah kan? Tapi dia berkata apa? Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Ya, dan ada beberapa poin yang bisa kita tekankan di sini. Satu, bagaimana Yakub menekankan dia sebagai seorang mengembara di sini, bukan hanya dia tapi nenek moyangnya, dan ini adalah posisi iman ya. Dan dalam kasus Yakub dengan para patriark, kalau kita baca di kitab Ibrani, itu iman sekaligus memang realitanya juga demikian ya. Mereka nomadik, pindah-pindah. Tuhan janjikan mereka kasih tanah Kanaan, tapi sampai dengan matinya Abraham dan lain sebagainya, tanah Kanaan belum menjadi milik mereka. Mereka perlu beli tanah. Abraham beli dari Efron, Yakub masih ingat pernah beli tanah di dekat kota Sikem. Jadi belum ya. Tetapi ini bahkan lebih benar lagi secara rohani, saudara sama Tuhan. Dan kitab Ibrani kembali menarik paralel bahwa intinya semua kita sepanjang sejarah, semua orang yang percaya, kita ini pengembara, kita ini musafir di dunia ini karena kita menantikan kota yang Tuhan buat. Dan itu akan terjadi dalam langit baru dan bumi baru. Ya. Jadi kalau Anda hari ini tidak punya rumah, tidak punya tanah, jangan khawatir. Ya, kalau Anda percaya Yesus Kristus, Anda akan mewarisi langit baru, bumi baru. Kalau Anda hari ini punya tanah dan punya rumah, jangan terlena. Dan jangan berpikir bahwa itu adalah tempat permanen Anda. Ya, tapi tetap arahkan perhatian kepada sorga, tetap arahkan pandangan kepada kekayaan kita di dalam Tuhan, di dalam langit baru, bumi baru nanti. Ya. Dia berkata 130 tahun-tahun hidup itu sedikit saja dan buruk adanya, katanya, buruk adanya. Ini saya rasa bukan semacam komplainan sih. Saya melihat ini karena ada sebagian orang menganggap ini, oh Yakub komplain dan ini adalah karena Yakub tidak beriman dibandingkan Abraham, Ishak ya. Saya tidak melihatnya demikian ya. Ada yang berkata ini adalah hukuman Tuhan, makanya hidup Yakub itu susah karena dia menipu bapaknya dan lain sebagainya. Yakub berbuat salah menipu bapaknya, tapi dia sudah bereskan itu di hadapan Tuhan, dia sudah bereskan itu di hadapan bapaknya sendiri. Abraham ada salah nggak? Abraham juga ada salah, Ishak juga ada salah, saudara-saudara. Jadi saya tidak melihat bahwa umur dia 130 tahun di sini sebagai suatu hukuman Tuhan, tidak ya. Tetapi ini memang ketika dia berkata tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, itu menggambarkan apa yang dikatakan oleh Musa di dalam Mazmur 90. Ya, Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun jika kami kuat 80 tahun. Ini bahkan lebih sedikit lagi daripada Yakub. Yakub saya 130, tapi dibandingkan bapaknya Ishak 180. Kakeknya Abraham 175. Dibandingkan lagi di atasnya sampai ke zamannya beberapa di atasnya kan ada yang 400-an ya, zamannya siapa itu? Segala macam Pelek dan yang di atasnya lagi ya. Belum lagi kalau kita ke zamannya siapa? Zamannya Sem 600-an tahun. Di atasnya lagi Nuh 900-an tahun. Jadi manusia ini sudah menurun. Kita sudah menurun. Dan ini sangat bertentangan dengan evolusi. Evolusi berkata kita semua makin baik. Tapi sebenarnya kalau kita memperhatikan ilmu genetika yang terakhir menemukan bahwa semua makhluk hidup telah mengalami akumulasi mutasi. Jadi dari generasi ke generasi, jumlah gen yang sudah rusak bermutasi itu tambah banyak. Dan itu menandakan kepada kita bahwa umat manusia tidak mungkin berjalan terus sampai beribu-ribu generasi lagi ya. Kita sudah akan habis duluan, gen kita akan rusak semua. Dan ya, gen yang sudah rusak itu tidak bisa dibalikkan lagi begitu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, makanya umur manusia dari 900 ya turun ya. Nah, sekarang dengan ilmu kedokteran yang paling hebat sekalipun ya paling 80-an di negara-negara maju 80 90 ya itu sudah termasuk oke lah ya. 80 90 di Indonesia 70-an masih rata-rata ini hidupnya. Nah, dengan adanya pandemi ini ya menurun lagi karena banyak orang yang usia tua meninggal ya karena virus. Jadi angka harapan hidup menurun. Oke, jadi buruk adanya. Dikatakan apa? Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. So, berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap di sini ya.
Ayat 10, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun, sudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses seperti yang diperintahkan Firaun. Jadi rupanya tanah Goshen ada di situ. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada waktu itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba pada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Okay. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf pada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli engkau dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang. Sampai sekarang maksudnya sampai zaman Musa ketika dia menulis ini. Yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Oke, jadi gambaran ini memperlihatkan kepiawaian dan kehebatan Yusuf menjadi seorang administrator. Itu adalah salah satu karunia yang Yusuf miliki. Dia adalah seorang administrator yang ulung, yang hebat. Ketika dia pegang rumah Potifar menjadi hebat. Dan ketika dia pegang Mesir juga hebat gitu ya. Jadi Tuhan menggunakan Yusuf di sini. Dan mungkin ada yang berkata, oh Yusuf terlalu kejam lah ya. Tidak ya. Ada yang berkata dulu kan dia dapat gandum itu dia ambil dari orang, mestinya dia kasih gratis. Salah, itu akan rusak ya. Kalau begitu makanan akan habis. Tahun pertama kedua saja sudah habis. Karena manusia kalau dikasih gratis dia pasti makan habis. Tapi kalau mereka harus beli, harus bayar, mereka akan simpan baik-baik. Dan ya Yusuf menunjukkan kemampuan administrator yang luar biasa. Dia tahu dia punya cadangan yang cukup banyak, tapi dia harus takar dengan baik ya, karena dia bukan hanya harus jual ke Mesir, dia harus jual ke orang lain juga. Orang Kanaan juga banyak yang datang ya, seperti keluarganya sendiri untuk membeli gandum. Jadi dia harus hitung-hitung semuanya, dan dengan hikmat yang Tuhan berikan, akhirnya dia lalui dengan luar biasa, dan dia menjadikan Mesir menjadi negara yang kaya raya, terutama Firaunnya. Ya, Firaunnya menjadi kaya raya, dan dia menetapkan akhirnya semua orang harus bayar pajak 1/5. 1/5 itu 20%. Ya, banyak negara hari ini pajaknya lebih dari 20%. Ya, ya di negara barat apalagi pajaknya lebih dari 20%. Di Indonesia sendiri, ya kalau misalnya ada tingkatan-tingkatan ya, ada dari 5%, 15%, kemudian ada tingkatan tertentu lagi di atas itu lagi. Oke, 27. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Ya, sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir,
Maka umur Yakub yakni tahun-tahun hidupnya menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnya lah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku." Jadi Yakub ingin dikubur bersama dengan nenek moyangnya. Apakah ini ada ininya? Saya rasa ini nilai sentimental. Karena tidak peduli orang dikubur dimanapun, ya dia akan di zaman itu ya dia akan pergi ke Hades, ke tempat yang Tuhan sediakan, dan di situ akan ketemu nenek moyangnya. Tetapi di sini ada nilai sentimental tertentu juga. Dia punya kuburan keluarga di sana, ya. Jadi bahkan istrinya juga dikuburkan di sana, ya. Bahwa engkau akan, jadi dikatakan di sini, janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Oke, jadi Lea juga dikuburkan di sana. Menarik di situ. Jadi Yakub ingin dikuburkan di sana juga. Ya, Yakub ingin dikuburkan di sana. Dan dia menyuruh Yusuf untuk bersumpah, dan Yakub masih ingat bahwa Tuhan berjanji akan membawa dia kembali dari tanah Mesir gitu ke Kanaan. Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya, ya. Sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Ini juga sangat menarik, ya. Dan di dalam Ibrani, kita Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-21 dikatakan di sini, "Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf." Nah, memberkati kedua anak Yusuf ini belum diceritakan, itu akan ada di pasal 48 yang akan kita bahas di pelajaran berikutnya. Lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Jadi dia menyembah, tentu bukan menyembah Yusuf, menyembah Tuhan yang telah mempersatukan dia kembali dengan Yusuf. Menyembah Tuhan yang akan menggenapi janjinya untuk membawa dia kembali ke tanah Kanaan, dan itu adalah bukti iman dia yang disebut di sini bahwa dia percaya Tuhan. Dan Yakub menjadi seorang pahlawan iman. Begitu banyak orang yang mencela Yakub, ya. Yakub memang ada salahnya, tapi siapa yang tidak ada salah, saudara kasih Tuhan? Yakub adalah seorang pahlawan iman, dan dia menyembah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dan dia tahu bahwa Tuhan yang sudah memimpin mereka ke Mesir, dan dia tahu nubuat kepada Abraham, dan mereka akan cukup lama di Mesir, tapi dia sendiri dia akan kembali. Nah, saudara kasih Tuhan, sampai kepada waktunya hidup kita di dunia ini sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa, ya, suatu perjalanan, dan sampai ke masa waktunya kita akan capek sendiri juga, saudara. Banyak orang mau hidup selama-lamanya, tapi kalau hidup selama-lamanya dalam kondisi dunia yang masih seperti sekarang ini yang penuh dengan dosa, ini bukan hal yang enak. Dan bagi orang yang dalam Tuhan, kematian adalah peristirahatan, ya. Nanti di dalam kekekalan, dalam kemuliaan Tuhan di mana tidak ada lagi dosa, baru hidup selama-lamanya itu adalah hal yang indah. Oke, jadi kita akan stop sampai di sini, dan di minggu depan atau di pelajaran yang mendatang kita akan menyelesaikan kitab Kejadian, termasuk kesimpulan dari semuanya. Jadi itu akan menjadi pelajaran yang indah juga, dan Tuhan sudah mimpin, ya, di semester ini satu pelajaran lagi. Sampai berjumpa di kali berikutnya. Maranatha. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau yang sertai kami. Kiranya kami telah belajar, kami telah menangkap banyak poin. Kiranya Engkau yang menolong kami supaya itu bukan lewat saja, tapi kami bisa pahami, kami lakukan, dan suatu hari kami ajarkan pada orang lain juga. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa, saudara yang kasih Tuhan. Maranatha.